Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa diberikan untuk kita bisa bertemu secara tatap muka bersama narasumber kita pada siang hari ini, siang menjelang sore, Ya, ya. Dan terus alhamdulillah. teman-teman permisa yang berada dimanapun dan kapanpun, ya, dan teman-teman yang menyaksikan live ini, semoga nantinya teman-teman bisa terinspirasi ke depannya ataupun bisa uh, memberikan dampak positif yang ketika kami memberikan salah satu program-program nantinya di kemudian hari begitu. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita Ya, pada siang menjelang sore. Sebelum perkenalkan, nama saya Jamali Mukoginta dan saya sebagai host untuk Dispo kali ini ataupun diskusi program di Balai Penyuluh KB Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Limboto. Dan untuk narasumber kita pada siang hari ini dengan Bapak siapa namanya? saya Afrianto Hida. Ya, Saya alhamdulillah bertugas di Kecamatan Telaga Biru selaku oke. koordinator wilayah penyuluh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Oh, Telaga Biru. Jadi sama statusnya dengan Pak Abdurrahman Nango di tempat ini. Ini balainya sangat luar biasa. Balai yang sama, Balai Penyuluhan KB. oke. Itu mungkin sekadar informasi untuk teman-teman semua. Jadi nantinya ada pun program-program yang ingin kami sampaikan nantinya. Kemudian ada juga sesi berikutnya nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab kepada pemirsa yang menyaksikan live ini. Nanti kalau ada pertanyaan untuk terutama narasumber kita pada siang hari ini, silakan tulis di kolom pertanyaan untuk teman-teman semua. Oke Pak, Ya, Pak Afri ya dipanggilnya. ya, Oke siap. Jadi untuk ini sebenarnya program podcast pertama dan nantinya insya Allah kedepannya akan continue berkelanjutan dan tidak hanya serta merta untuk apa namanya perdana ini ya, saja betul. dan sekaligus meluncing dispo ataupun diskusi program untuk para koordinator wilayah tepatnya di wilayah Limboto dan juga wilayah Telaga Biru ya Pak. Iya, Oke, baik. jadi untuk nantinya kira-kira program-program seperti apa yang nantinya dari Bapak sendiri sudah merealisasikan program tersebut di wilayahnya Bapak. Iya, terima kasih saudara host bahwa pertama saya apresiasi kegiatan podcast pada siang menjelang sore pada hari ini. Saya akui bahwa eh, beliau Abdurrahman ini adalah penyuluh senior, termasuk juga guru saya, termasuk beliau juga mantan ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, yang alhamdulillah saya menggantikan beliau jadi Sebagai sebagai ketuanya. ketua provinsi. Oh, Dan tentunya pertanyaan saudara terkait dengan program apa saja yang sudah kami lakukan. hmm, Tentunya banyak hal. Jadi oke. tugas penyuluh itu kalau kita berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga itu, ini banyak program. Artinya banyak sub kegiatan yang sudah kami lakukan. Tetapi bahwa memang kami selaku penyuluh saat ini ditugaskan dan disibukkan tentang bagaimana percepatan penurunan stunting. Oh, Kan tetapi tidak mengabaikan yang lain tentang kegiatan pelayanan KB, ya. kegiatan ketahanan keluarga, banyak hal yang kita sudah lakukan. Intinya adalah menjadi seorang penyuluh itu tidaklah cukup ketika hanya sekedar memberikan sebuah konsep, tetapi Iya, bagaimana melakukan penggerakan, betul advokasi, sekali. edukasi, sebagaimana telah kami lakukan dan Hmm. berbagai macam seluruh penyuluh di Indonesia melakukan hal yang sama. Itu. Oke, jadi tadi sudah seperti Pak Afri katakan Iya, menjadi juga. Adapun untuk permisa yang menyaksikan
live podcast pada siang hari ini. Jadi untuk BKKBN Republik Indonesia terkhusus untuk Bapak Hasto, Iya. Bapak Dr. Hasto, eh, ya Pak Dr. Hasto, dia jadi melaksanakan atau meluncurkan program dari tahun kemarin ke tahun 2023, Mhm. yakni salah satunya adalah percepatan stunting. Iya. Ya, untuk percepatan stunting sendiri, kira-kira untuk dari range 10 sampai 100%, kira-kira sudah beberapa persen yang sudah terlaksanakan, Pak. Iya. Saat ini kami sudah berupaya melakukan tanggung jawab kami selaku penyuluh. Memang kami diatur oleh undang-undang eh, tentang percepatan penurunan stunting. Kalau tidak salah Ya, undang-undang tahun 72 ya, tentang percepatan penurunan stunting. Itu memang kami sudah melakukan beberapa kegiatan di lapangan. oh, Yang pertama memang ada tugas kami selaku bagaimana memberdayakan TPK, tim pendamping keluarga di oh, setiap desa dan kelurahan. Kemudian juga ada TPPS. Jadi TPPS ini sesuai dengan amanah Kepres 72 itu, mohon maaf ya, bukan Undang-Undang 72 tapi Kepres oh, Peraturan Presiden eh, tahun nomor 72 tahun 2021 ya, oh, terkait bagaimana percepatan penurunan stunting. Itu diharapkan oleh Bapak Presiden di tahun 2024 itu angka stunting di Indonesia itu harus turun mencapai 14%. Sehingga di Provinsi Gorontalo ini, kami di Provinsi Gorontalo kurang lebih 29% ini, kita tinggal menghitung waktunya 1 tahun lebih untuk bisa menurunkan angka sampai dengan 15%. oh, Ini khusus Provinsi Gorontalo yang pernah kami ikuti di Hotel Grand View. Tetapi memang tugas penyuluh ini sangat berat ya, iya, karena memang banyak hal terkait data juga kita masih sementara bagaimana mengkaji, bagaimana menganalisis data yang namanya KRS, data keluarga resiko stunting, iya, yang sudah kami buat kegiatan mini lokakarya melalui anggaran BOKB yang setiap tahun dikucurkan oleh pusat. Tetapi bagi kami adalah ini adalah masa di mana transisi untuk kita bagaimana diberikan tanggung jawab terhadap program yang namanya penurunan iya, stunting. Memang stunting ini alhamdulillah bukan hanya tugas dari BKKBN, tetapi seluruh lembaga, iya, kementerian dan non kementerian ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan sebagaimana perintah amanah Kepres 72 tahun 2021 itu sendiri. oh, Sehingga ada aksi, beberapa aksi komprehensif aksi untuk bagaimana seluruh kementerian non kementerian itu bisa bersama-sama untuk bisa menurunkan angka stunting. Saya kira seperti itu. oke. Dari adapun beberapa apa namanya, untuk program masih kita bahas tentang stunting juga Boleh, karena boleh. ini adalah salah satu permasalahan yang sangat Ya, betul. urgent, untuk sangat sangat penting untuk dibahas. Kira-kira untuk program sendiri nih, Pak, kan tadi sudah ada beberapa yang tadi Pak sampaikan untuk Ya, progres dari penyuluh KB sendiri dan juga untuk BKKBN sendiri. Kira-kira untuk lebih ke apa ya, cara kita mendekatkan diri ke masyarakatnya itu ya, untuk program, betul. kira-kira masyarakat akan sadar seperti apa, oh ternyata hal-hal yang mungkin, bukan mungkin sih, tapi hal-hal yang mereka sudah ketahui bahwa misalnya berhubungan seks masih di bawah umur itu bisa menyebabkan stunting untuk Betul, pasangan tersebut gitu. betul. Kira-kira seperti itu, Pak. Masalah isu stunting ini di Indonesia ini memang eh, sebenarnya adalah sudah lama kita kalau Ya, kita betul. bicara stunting, tetapi diberikan beban dan tanggung jawab kepada BKKBN itu nanti di tahun 2021. Hmm, Tapi bagi kami adalah stunting ini adalah hal yang biasa sebenarnya. Ini kan hmm, persoalan gizi buruk, kualitas, kemudian bagaimana meningkatkan daya tahan ya, untuk anak-anak. Tetapi ini persoalannya ini harus kita eh,
apa namanya, kita cari solusi, ini kan persoalan hulu yang seharusnya kita atasi sejak dini Iya, begitu. betul. Kalaupun kemudian ada yang sudah terpapar stunting, nah itu perlu apa namanya, upaya-upaya bagaimana bisa yang namanya yang sudah stunting bisa kita obati begitu. Kalau untuk saat ini kami BKKBN itu lebih pada mencegah, Oh, karena kami punya data yang namanya keluarga risiko stunting itu kita bawa dalam forum mini loka karya yang kemudian itu kita kaji bersama, dan itu hasil pendataan dari tim pendamping keluarga yang ada di desa masing-masing, sehingga lahirlah data yang namanya data keluarga resiko mm, stunting. Tapi bukan data stunting. Nah, itu oke. yang kita olah. Kemudian ini kita buat pemetaannya, karena kalau kita di data KRS itu kan ada dua variabel yang kita Mm, gunakan. Yang iya. pertama adalah sanitasi, yang kedua adalah empat terlalu. Empat terlalu di sini kan variabel dulu ya. Variabel yang pertama adalah sanitasi, itu bicara tentang bagaimana kepemilikan jamban, kemudian Hmm, sumber air bersihnya ada atau tidak di keluarga itu di sendiri, lingkungan kemudian keluarga itu. ya di lingkungan keluarga, kemudian juga untuk bicara Hmm, empat terlalu, ya orang, nah, istilah ini pemerintah menginginkan bahwa jangan dulu nikah muda, iya, jangan betul. dulu terlalu banyak anaknya, yang terlalu Oh, sering begitu, terlalu dekat jarak iya, antara betul. anak pertama, kedua maupun ketiga itu jangan terlalu dekat. Hmm, Kemudian juga ada jangan terlalu tua. hmm, Sehingga ini upaya dari kesehatan untuk menghindari supaya ini tidak jadi resiko. Itu juga bagian daripada kita mencegah yang namanya stunting. Kita oke. menghindari yang empat itu. Oh, Kemudian yang kedua, yang dua tadi sanitasi, hmm, seperti itu. Kami sudah berupaya di Kecamatan Telaga Biru, khususnya di kecamatan kami itu alhamdulillah seluruh desa, karena kita masih fokus pada aplikasi LCMIL, kita hmm, sudah melakukan eh, pelatihan itu dari dana desa ya, dari anggaran oh, desa baik. itu sendiri, sehingga alhamdulillah ada sekitar eh, di saya itu ada 15 desa. Alhamdulillah ada 12 desa yang sudah melaksanakan BIMTEK yang namanya eh, tim pendamping keluarga terkait tentang pengisian aplikasi LCMIL. Oh, Jadi aplikasi LCMIL itu kan adalah aplikasi siap nikah dan hamil. hamil, ya. Sehingga itu bisa terdeteksi sejak dini. Kita bisa mengukur remaja ini ketika mereka menuju ke perkawinan, Hmm, itu bisa kita lihat apakah ini bisa menjadi resiko buat iya, pasangan itu pasangan sendiri. itu sendiri. Karena diukur ada beberapa indikator atau beberapa eh, yang di dalam aplikasi itu sebagai petunjuk untuk mereka bisa terdeteksi, Hmm, bisa mendapatkan keturunan yang beresiko stunting itu iya. sendiri. Itu kita di Telaga Biru. Kemudian kami juga sudah melakukan launching dasar ya. Oh, Launching dasar dapur sehat atasi stunting sudah kita baik, laksanakan keren. juga di Desa Tuladenggi. Alhamdulillah juga menggunakan dana desa. Hmm, Dan semangat dari kepala desa itu sendiri juga tergantung kami. Kami iya, selaku penyuluh KB bagaimana memberikan advokasi, pemahaman terkait Kepres 72, kemudian ada edaran bupati yang notabene adalah berbicara tentang iya. penganggaran tentang stunting itu sendiri. Kalaupun itu seluruh desa paham terkait dengan program stunting itu sendiri, insya Allah anggaran yang ada di desa bisa dianggarkan khusus untuk penanganan Iya, stunting. untuk kegiatan itu. Saya mengharapkan seluruh teman-teman bisa melakukan hal ini. Karena Hmm, memang tidak semua kabupaten kota ya sudah melakukan hal gebrakan seperti bukan hanya kami, Pak Anang juga sudah memberikan yang terbaik di Kecamatan Limboto. iya. Kami di Telaga Biru juga seperti ini. Bahkan di kecamatan lain juga sudah berupaya memberikan sedikit pengetahuan-pengetahuan, informasi kepada pemerintah desa masing-masing. Saya kira ini Oh, juga menjadi daya dorong untuk teman-teman bisa siap. melakukan hal yang sama. Oke. Ya. Nah, selanjutnya juga ada juga tadi program yang Hmm. sangat menarik dari program yang kedua apa tadi, Pak? Dasar, launching Iya, dasar, ya, dapur sehat atas stunting. atasi stunting. Dan itu luar biasa Iya. karena ada pengukuhan orang tua asuh juga di situ. Oh, Jadi jadi sistem kira-kira sih untuk di sistem dasarnya itu kayak gimana, Jadi Pak? sistem dasar itu pertama kami sudah melakukan
lobby awal, advokasi awal dari pemerintah Oh, desa. Kemudian mereka anggarkan, mereka tanya kira-kira berapa anggarannya Pak Prianto, sehingga saya mm, tawarkan sekedar sharing anggarannya tidak terlalu banyak, tetapi bisa mm, bermanfaat untuk banyak orang. Saya kira ini hanya bagaimana launching ini tidak sekedar hanya sebatas seremonial, tapi iya, kita mencari masyarakat atau tokoh-tokoh atau pengusaha atau tokoh politik sekalipun kita gabungkan dia dalam untuk menjadi orang tua asuh, jadi bapak asuh, mm, menjadi ibu asuh, dan mereka memilih siapa yang mereka akan asuh dan itu mereka akan ah, intervensi setiap bulan dalam pelaksanaan posyandu yang ada di desa masing-masing. Tapi mm, kita kemarin baru desa Tuladenggi yang mengawali itu dan kalau tidak salah juga desa kampung keluarga berkualitas di Desa Talumelito itu launchingnya tingkat kabupaten sudah dilakukan oh di sudah di disetarkan Kabupaten Gorontalo sudah dilakukan di kalau Melito. kampung keluarga berkualitas yang terbaik satu di Provinsi Gorontalo ada di Kecamatan Telaga Biru di Wih, Desa keren. Talumelito. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan dan kita Gorontalo mendapatkan ranking 7 secara nasional Hmm, untuk kampung penilaian kampung keluarga berkualitas. Ya, oh, jadi itu sudah kita lakukan. Jadi ya tergantung desa-desa yang lain apakah bisa melakukan hal yang sama. Yang penting kita sudah berikan sekedar motivasi kebijakan yang ada, mm, edaran bupati. Mudah-mudahan di tahun ini bisa dianggarkan lagi. oke, Ada beberapa desa yang sudah bisik-bisik ke saya, insya Allah Pak Ben, kami akan aman. laksanakan. Jadi Oke. seperti itu, insya Allah lah. Oke, teman-teman semua yang sempat sampai sekarang untuk menyaksikan live Ya, pada podcast pada siang menjelang sore hari ini. Jadi itulah tadi untuk beberapa pemaparan. ya, Jadi program sendiri dari apa namanya untuk Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, ya, Provinsi Gorontalo terkhususnya. Ya, jadi eh, itu masih untuk langkah awal program pertama yang ya, kita akan betul. bahas pada pembahasan eh, podcast pada siang hari ini. Hmm. Jadi untuk program pertama untuk stunting sendiri dari sekian banyaknya program ada dasar dan lain sebagainya yang dari Kita sudah Bapak. melakukan Iya, BIMTEK juga. iya BIMTEK TPK, juga tim seperti pendamping itu. keluarga. Iya, begitu. Untuk output sendiri, untuk mungkin tidak sampai beberapa persen, tapi sudah terlihat hasilnya itu. Kira-kira Ya, dari Bapak sendiri untuk ya untuk hasilnya? Kecamatan Telaga Biru, alhamdulillah ya. Memang Hmm, kalau bicara yang sudah terdampak stunting itu kita ada 50 keluarga. oh, Memang juga sih termaksud cukup besar, tapi itu dibagi desa yang ada, oh, dibagi 15 desa yang ada. Sehingga cukup sedikit orang yang terpapar stunting. Untuk yang masalah kita ini adalah data yang ada ke kita yang sudah di verbal hmm, itu masih cukup banyak untuk data yang di verbal. Itu kalau tidak salah di Kecamatan Telaga Biru masih cukup tinggi keluarga yang beresiko stunting. Masing-masing desa itu masih cukup 80%. Ada sekitar 80% keluarga yang beresiko stunting dari data yang ada. Sehingga ini oke. juga perlu didorong, perlu kita eh, sosialisasi, kita Oh, perlu datang ke pemerintah daerah untuk menyampaikan data keluarga yang resiko stunting itu sendiri. Karena selama ini Pak Bupati banyak hal ya sudah diberikan kepada eh, daerah kita. hmm, Dia juga termasuk juga ketua koalisi kependudukan Provinsi Gorontalo, kemudian banyak program-program untuk bagaimana penanganan stunting baik di kesehatan, di KB, di pangan itu banyak ya sudah diberikan oleh Pak Bupati kita. Tergantung juga bagaimana pemahaman teman-teman, penyuluh, stakeholder terkait terhadap iya, bagaimana menurunkan angka stunting. Ya ini tidak sekedar kita sendiri yang iya, berjalan, tetapi ini kita komprehensif, kita iya berjalan harus harus sama-sama. bersama-sama, bergandeng Hmm, tangan untuk bagaimana program stunting ini, program yang disampaikan oleh Pak Presiden ini bisa kita atasi bersama. Tidak oke. hanya kita diberikan tanggung jawab kepada BKKBN, tapi kami juga selaku penyuluh mengharapkan kepada teman-teman dari PKM, Puskes, Iya. dari P3K, teman-teman pendidikan, eh, Hmm, khususnya juga yang punya anggaran di desa, kepala-kepala desa,
ini juga perlu membantu Iya, kita. betul. Karena memang kami tahu persis, memang bicara tentang stunting ini tidak hanya sekedar kami yang harus Iya. menggerakkan, tetapi seluruh lintas sektor terkait bisa sama-sama mengatasi stunting ini. Oh, Insya Allah kalau kita berjalan bersama, bergandengan tangan, sama-sama punya tujuan niat baik untuk bagaimana mengatasi yang namanya kemiskinan, mm, insya Allah dalam seperti apa yang disampaikan dalam Islam itu sendiri, kalau kita banyak membantu orang miskin, orang susah, insya Allah Allah berikan nikmat yang begitu besar iya, kepada mereka betul semua. sekali. Jadi akan berikan nikmat dari mana sisi yang mereka tidak ketahui. Heeh, Karena ini bicara orang miskin. Stunting mm, itu orang yang susah, iya, orang yang kurang miskin. Perlu mampu kita juga. bantu, jangan sampai surat Al-Maun akan Iya, akan apa namanya membina apa namanya di surat Al-Maun itu menasihati kita sebenarnya. Karena mm, orang lagi yukadzibu biddin, tahukah iya, kalian orang yang mendustakan agama kalian, tak? mm, Fajalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim, tak? iya. Wala Salah yahuddu satunya itu ala masuknya ta'amil itu ya, miskin, Pak, ya masuk poinnya. di situ. Karena kita Eh, tidak memberikan makan, pakaian dan miskin, kita 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 akan kita tidak dituntut memberikan oleh ya Allah hak untuk seperti itu. mereka Ya, meskipun ada spesial ya harta seperti kita. itu. Iya, Kalau kita bantu mereka, kita bentuk orang tua asuh, membantu orang miskin, satu oke. orang tua asuh membantu dua orang anak yang terpapar stunting itu juga em, apa namanya amal jariah untuk mereka Mm-mm. yang membantu. Betul Saya sekali kira itu, Pak. itu bisa menolong agama Allah. Baik. Kita sebagai manusia dituntut untuk bagaimana memanusiakan manusia. Seperti itu. Oke. Saya kira itu, insya Allah akan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi untuk beberapa penjelasan dari program penanganan stunting ya. Ya, Jadi untuk teman-teman Permisa yang sedang menyaksikan live dari awal sampai akhir, pastinya telah mengetahui apa yang telah kami bahas sampai saat ini. Jadi untuk pembahasan pertama kami akan memberikan sesi tanya jawab untuk oh teman-teman ya, siap. Permisa. Jadi untuk pertanyaannya tentang regulasi stunting diatur dengan syarat peraturan presiden ya. Jadi pertanyaannya regulasi tentang stunting diatur dengan peraturan presiden. Nah, jadi untuk syarat menjawabnya, teman-teman share di beranda 2 kali dan di grup Facebook 1 kali. Oke? Itu untuk syarat menjawabnya. Untuk syarat menjawabnya saya ulangi, syarat share ataupun menjawab, share di beranda 2 kali dan di grup Facebook itu 1 kali. Nah, untuk gift-nya itu kami akan memberikan hadiah voucher sebesar 30.000 rupiah. Nah, jadi silakan untuk teman-teman yang akan menjawab nanti dari operator ataupun tim nantinya akan memilih siapa yang menjawab ataupun memberikan jawaban yang terbaik, yang tercepat, dan kami akan memberikan hadiah untuk teman-teman yang telah menyelesaikan untuk syarat menjawabnya, begitu. Oke, teman-teman semua. Oke, Pak. Bisa dilanjut untuk pembahasan selanjutnya terkait setelah mungkin program yang akan kami uh, bahas di Dispo kali ini. Setelah program stunting dari Pak sendiri ada beberapa program yang mungkin nantinya ataupun terbesit dari Bapak pribadi untuk kira-kira program ini menarik untuk dibawakan untuk Ya, wilayah Bapak sendiri. ya, insya Allah kegiatan podcast seperti ini. Iya. Ya, saya juga pinginnya podcast ini bukan hanya ada di Limboto gitu. Oh, Seluruh oke. kalau boleh ada di seluruh balai bisa kita jelajahi begitu supaya Hmm, tugas tupoksi teman-teman penyuluh yang ada di kecamatan di kabupaten kota itu bisa kita lihat juga aktivitas oh, mereka. iya. Uh, Sebenarnya kalau kalau kami selaku ketua Ikatan Penyuluh itu mengharapkan kepada teman-teman itu ada motivasi, ada ide, ada gagasan, ada apa namanya konsep yang baru bagaimana bagaimana cara kita untuk mengelola program Bangga Kencana atau program
BKKBN khususnya pencegahan stunting ini bisa ada hal yang baru begitu. Ya. Tidak hanya sekedar bicara hanya ada kegiatan di dana BOKB, tetapi bisa ada dana dari swasta, dari pemerintah desa, itu yang kita harapkan. Ya. Sehingga ini bisa ada nilai tambah seperti itu. Karena kami ini juga kita masukkan kredit juga, termasuk ini pendampingan TPK dan TPPS. Juga bagian dari angka kreditnya cukup besar di situ. Sehingga ini kita mau kegiatan podcast ini tidak hanya sekedar di Limboto, kita jelajahi di kecamatan saya juga, ada di Talaga dan seluruh Kabupaten Gorontalo dulu untuk mengawali kegiatan ini. Karena memang kita sudah diskusikan bersama Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Gorontalo sudah menyusun jadwal untuk pelaksanaan kegiatan rapat rutin kita. Kira-kira Organisasi profesi, apa itu, Pak? kegiatan-kegiatan program, kegiatan organisasi, kegiatan juga bagaimana membantu dana BOKB ini bisa terlaksana dengan baik sampai di akhir Desember terkait dengan program kita. Jadi untuk awal tahun ini kan sudah ada. Ya, sudah diawali di Kecamatan Dungalio kemarin. Kegiatan untuk rapat rutin organisasi. Nah, sehingga ini perlu dipodcastkan kembali. Iya, Nah, jadi saya mau itu kegiatan seperti ini, rapat rutin kita, pembahasan kegiatan itu harus menggunakan di siaran langsung lewat podcast kita begitu. Setelah kita podcast, kita diskusi program begitu. Semuanya seperti itu. Iya. Baik. Untuk tadi pembahasan program juga terkait program apa yang selanjutnya akan dibahas. Jadi kemarin itu ada kegiatan yang sempat juga saya ikutkan di kecamatan. Jadi kemarin juga ada beberapa. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say salah satu koordinator di Kecamatan Butupingi itu, mereka melakukan kegiatan itu yang mengajak untuk anak-anak itu bermain lato-lato. Ya. Oh ya. Ya, jadi mereka itu kemarin kan bertepatan dengan Hari Patriotik. Jadi kemarin itu sempat mereka membuat lomba dan di situ dengan usung tema ayo bermain permainan tradisional dengan adanya lato-lato dan sampai tidak kecanduan gadget begitu. Bagus. Jadi juga diselipkan dengan program-program BKKBN, yakni ASA, ASI dan ASU dan di situ jadi ada kolaborasi juga dengan pemerintah daerah dan juga BKKBN yang ada di wilayah di sana. Mungkin dari Pak sendiri nantinya insya Allah akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan remaja juga, remaja terkhususnya dan juga dengan orang tua, dan nantinya akan berkolaborasi dan tidak serta-merta monoton ke kegiatan sosialisasi lah, apalah, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa dari anak sendiri merasakan, oh ternyata kegiatan ini bisa membuat potensinya lebih berkembang lagi seperti itu. Biar nantinya kegiatan itu tidak hanya sekadar pada hari itu kegiatannya dan besok itu sudah selesai, tetapi dari kegiatan itu nanti kegiatan ataupun langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dari hasil yang bisa dihasilkan, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan pada kegiatan itu ya. Kan kita undang TPK nih, TPPS juga sebelaku yang mengontrol TPK seperti itu, sehingga mereka kan tidak lanjuti di masing-masing desa dan kelurahan. Karena tidak hanya sekedar diberikan SK, TPK, memang kami tahu persis mereka ini tidak punya gaji, tapi mereka bekerja dengan sukarela dan ikhlas. Mereka ini saya ibaratkan pejuang kemanusiaan. Mereka ini adalah orang-orang terpilih dari sekian banyak orang yang ada di desa dan kelurahan, sehingga mereka itu mendorong hati mereka untuk bisa membantu program, khususnya program Bangga Kencana dalam penanganan stunting. Jadi bisa dibilang mereka ini perpanjangan tangan ya Pak? Iya, karena di situ bukan tidak hanya sekedar kader KB, di situ ada ketua tim penggerak PKK-nya, ada unsur PKK-nya, di situ juga ada unsur
kesehatannya. Kesehatan di Oke. situ ada bidan, ahli gizi, dan perawat bisa Oh, masuk di dalam TPK itu sendiri. Jadi mereka ini yang mendampingi keluarga-keluarga yang resiko. Yang ini perlu ada dorongan, perlu ada apa namanya, sedikit kita berikan reward pada mereka juga kasihan. Karena mereka ini tidak dibayarkan, tidak punya anggaran, tetapi mereka masih kita dukung dengan program yang ada di Dinas OPDKB itu sendiri. Karena mereka kita hargai dengan pulsa data untuk pengisian aplikasi. Kemudian kita hargai juga dengan mereka klaim ketika mereka ada pendampingan di desa. Jadi seperti itu. Memang jumlahnya sedikit. Kemarin alhamdulillah dengan jumlah sedikit 10.000, tapi mereka bisa ada beberapa yang sudah didampingi dan mereka kita klaim dan bisa cair, alhamdulillah. Mereka rasakan di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Telaga. Siap. Nah, selanjutnya juga untuk pembahasan selanjutnya itu terkait ini Pak, optimalisasi kampung keluarga berkualitas. Oh ya. Iya, atau kampung KB. Nah, kira-kira program yang telah untuk optimalisasi itu kegiatan seperti yang Ya, Bapak telah lakukan. saat ini saya sudah dari awal sampaikan bahwa Kecamatan Telaga Biru itu adalah kecamatan yang kampung keluarga berkualitasnya. Kampung KB-nya itu mendapat terbaik 1 di Provinsi Gorontalo. Ya. Di pusat Keren. mendapatkan rankingannya ranking 7 secara nasional. Dan itu Jadi itu dihitung dari semua provinsi ya, ya, Pak? seluruh provinsi. Alhamdulillah Desa Talumelito ya. Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru yang mendapatkan terbaik 1 di provinsi. Ada di Pohuwato ranking 2, ranking 3-nya ada di Kota Gorontalo. Tetapi kami saat ini memang di kampung keluarga berkualitas itu di Kecamatan Telaga Biru itu ada 2. Selain Talumelito ada Ulapatoha. Kemudian baru dibentuk juga kemarin di tahun kemarin juga ada 3 di seluruh kecamatan se-Kabupaten Gorontalo. Sudah ada pembentukannya. Memang bicara optimalisasinya ke depan itu ini juga ada daya dorongan pemerintah desa. Kami juga selaku penyuluh yang ada di kecamatan ini tolong bisa memberikan masukan juga kepada pemerintah desa kalau kampung KB ini tidak hanya sekedar kampung yang sekedar dibentuk tapi tidak ada apa namanya tidak ada cipta kondisi yang baru, kemudian tidak ada program di situ. Sehingga ini perlu harus didorong juga. Jadi teman-teman yang lain penyuluh ini juga sudah berupaya, sudah maksimal kata mereka bahwa kami sudah melakukan advokasi ke pemerintah desa khususnya yang ada kampung KB. Nah, kami juga sudah mengawali bahwa Desa Tuladenggi itu adalah desa kampung KB yang baru terbentuk. Tapi mereka sudah menganggarkan rembuk stunting, kegiatan rembuk stunting, kemudian kegiatan launching dasar. Nah, Tuladenggi itu baru dibentuk, tapi mereka sudah melakukan kegiatan. Iya, ini ya Pak, gercep ya Pak. Jadi memang kerja cepat. Gitu. Iya. Jadi saya sudah mendorong itu, sudah memberikan masukan ke pemerintah desanya, khususnya Desa Tuladenggi yang luar biasa kepala desanya Bapak Johan Panigoro yang sudah banyak berdiskusi dengan saya. Kira-kira seperti apa anggaran kayak Talumelito itu anggarannya dapat dari mana? Apakah hanya sekedar dana yang ada di desa atau ada sharingan data dari sharing anggaran dari provinsi atau kabupaten? Saya cuma sampaikan bahwa di Talumelito itu dia membangun rumah data itu, rumah datanya itu melalui dana yang ada di desa. Jadi juga ada kontribusi dari kontribusi. Memang sekarang agak sulit kalau bicara pembangunan. Untuk apalagi rumah data, kita bangun rumah data sekarang karena memang banyak regulasi yang ada di desa sehingga belum bisa berbuat apa-apa desa saat ini untuk membangun rumah data itu sendiri. Sehingga alhamdulillah Talumelito adalah desa awal yang tahun 2017 yang sudah dicanangkan waktu itu mereka langsung menganggarkan untuk membuat rumah data. Itu keunggulan Telaga Biru. Unggulan Talumelito secara nasional, mereka punya rumah data sendiri dan itu dibangun khusus untuk
rumah data itu sendiri. Kalau kabupaten lain, kecamatan lain masih menebeng di gedung-gedung yang kosong. Kalau di Talumeli Kalau itu tidak. sudah punya gedung Ya, sendiri. sehingga ini tulah di kampung-kampung KB yang baru terbentuk juga saya sudah dorong untuk kegiatan awal penanganan stunting. Ayo kita buat kegiatan sosialisasi tentang stunting. Alhamdulillah ada beberapa desa yang sudah kontak ke saya, pemerintah desanya kemarin juga sudah kontak, termasuk model Lidu. Insya Allah kami akan diskusikan pada saat rapat. Alhamdulillah mungkin ini sudah masuk dalam penetapan PBDes. Insya Allah anggaran terkait dengan stunting bisa teranggarkan di tahun ini. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Insya Allah ya, dimudahkan itu Pak. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Oke. Berbicara juga tentang kampung berkualitas Pak. Kira-kira untuk definisi kampung berkualitas itu bisa dijelaskan satu persatu mungkin untuk Iya. dinilai dari mungkin masyarakatnya, Dulu, remajanya, anak-anaknya ya iya, Pak. iya, iya. Dulu kampung KB itu kampung keluarga berencana. Ya. Sehingga dengan adanya perubahan regulasi, yang saya nggak tahu apakah ini ada egosentris di antara instansi atau tidak mau bantu atau bagaimana, sehingga ini dirubahlah menjadi kampung keluarga berkualitas. Memang dulunya kampung keluarga berencana itu atau kampung keluarga berkualitas saat ini itu memang dilihat dari kondisi wilayah. Luas penduduknya di area terpencil, perbatasan, pegunungan, dekat perairan dan segala macam. Kemudian padat penduduk. Ya, jadi itu ukuran, itu definisi kampung keluarga berkualitas. Kemudian di situ kesetaraan ber-KB-nya kurang, minat untuk program Bangga Kencana juga kurang, sehingga itu kampung bisa dikatakan kampung keluarga berkualitas. Jadi dilihat dari kondisi wilayah juga, jumlah penduduk, kesertaan ber-KB yang kurang, kemudian masyarakatnya kurang mendukung, sehingga itu salah satu dorongan untuk bagaimana satu kecamatan itu bisa ada satu kampung keluarga berkualitas di zaman itu. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah 5 kampung keluarga berkualitas di satu kecamatan. Alhamdulillah dari 2 ditambah 3, jadi 5. Nah, teman-teman semua, tidak terasa ya. Dari awal mula kita memulaikan podcast live pada siang hari ini, sudah sore dan juga tidak terasa sudah mulai tinggal 10 menit ya. Kira-kira dari teman-teman yang menyaksikan live podcast pada sore hari ini dari awal sampai akhir, mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Kita sisihkan untuk 10 menitnya itu dengan membagikan ke grup Facebook dan lain sebagainya, dan teman-teman yang menjawab akan mendapatkan voucher sebesar Rp30.000. Oke. Dan 10 menit untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan sembari kita menunggu pertanyaan. Mungkin silakan. Kita akan membahas dengan program-program juga, ada beberapa program juga yang jadi kebetulan saya juga anggota forum ya, anggota forum genre Provinsi Gorontalo, dan kami itu sudah punya kemarin juga sempat membuat program Duta Genre Desa, dan juga Duta Genre Desa, dari Duta Genre Desa kita ke Duta Genre Kecamatan, Kabupaten, dan ke provinsi sampai ke nasional. Nah, di sini adapun beberapa program-program yang telah kami kontribusi ataupun bekerja sama dengan para OPDKB, penyuluh KB yang ada di seluruh provinsi Gorontalo, yakni tentang Duta Genre Desa. Nah, jadi tujuan visi misi kami yang pertama itu kami sisipkan dengan adanya program-program ataupun materi-materi yang membahas yang sampai saat ini menjadi problem kita bersama. Ini ada stunting, ada pendewasaan. Iya, dan juga ada keluarga yang sempat seks bebas yang begitu, sebelum halal sudah melakukan hal-hal yang tidak
tidak apa namanya, tidak bermanfaat begitu, dan alhasil dan dari sosialisasi yang kami lakukan ternyata di kemarin itu kecamatan apa itu sempat saya turun itu ada sempat audiens yang mengikuti sosialisasi tersebut. Jadi eh, ternyata ada audiens itu sepasang suami istri. Nah, jadi gini Pak, di audiens ini mereka berdua kan sudah suami istri, tapi Ya, suami istri masih umur 15 dan 16 tahun. iya, Iya, dan luar biasa sudah ya. bisa kita tebak apa yang terjadi kepada mereka begitu. Dan alhasil teman-teman yang apa namanya telah menikah di umur 15 dan 16 tahun, 15 untuk istrinya dan 16 untuk cowoknya itu ataupun suaminya. Dan alhasil anak yang mereka hasilkan adalah anak stunting begitu. Hmm, Dan ya, juga kemarin pada kecamatan eh, saya sudah lupa kecamatannya apa, dan sampai selesai kegiatan mereka juga sembari mendengarkan sosialisasi yang kami sampaikan seperti itu. Nah, juga ada pun program yang kami kolaborasi dengan apa penyuluh KB yang ada di terkhusus di Kabupaten Gorontalo, ya. ya. Juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nantinya, bukan mungkin sih, tapi akan terrealisasikan untuk teman-teman ataupun orang-orang tua yang memiliki anak. Jadi kami itu tahun ini akan coming soon membuka apa namanya pendaftaran pemilihan duta genre Provinsi Gorontalo. Ya, Di tahun jadi ini. iya di tahun Oh, ini tahun kami ini. akan membuka pendaftaran duta genre Provinsi Gorontalo dan juga Jambore Ajang Kreatif. Nah, Hmm, jadi Jambore Ajang mantap. Kreativitas ini diikuti oleh anak-anak PIK di seluruh Provinsi Provinsi Gorontalo. Gorontalo. Ya, dan situ kami akan membuat kegiatan ini masih apa namanya masih rahasia biar sebagai apa ya Ya, surprise sedikit untuk sedikit ya bocoran. sedikit bocoran, tapi kami apa saya sendiri akan mengumumkan bahwa untuk pendaftaran Duta Genre dan juga Jambore Ajang Kreativitas di Provinsi Gorontalo eh, bulan depan ataupun pada ya perkiraan beberapa hari kemudian akan dibuka untuk pendaftaran Hmm, tersebut. Dan ya mungkin seperti itu untuk pembahasan kita dari yang pertama, dan kita live podcast entah itu ya, membahas tentang program-program dispo ataupun diskusi program yang ada iya. di penyuluh KB di Limboto dan juga di Kecamatan Limboto ya, dan juga di Kecamatan lain ya. kecamatannya Kalau akan ikut Pak ya, berjelajah di kecamatan lain. ya, dan juga akan menjelajah ke kecamatan lain nantinya. Dan adapun ataupun ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang menyaksikan live ini, ya kami akan eh, apa ya istilahnya itu eh, adventure ataupun berpetualang Iya, iya, ya ke virtual ya. kecamatan-kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Nanti saksikan untuk siap-siap untuk teman-teman ataupun ibu-ibu yang eh, apa namanya penyuluh ataupun kami akan berpetualang ke tempat yang akan kita datangi seperti itu kira-kira.